Majapahit yang terkenal sebagai Majanasia ludes dibabati habis, hilang dari peta dunia. Dengan dikawal oleh pasukan Bayangkara dan beberapa kesatuan pasukan yang tersisa, Prabu Brawijaya V menyingkir ke arah timur. Dan untuk sementara, beliau tinggal di Blambangan. Adipati Blambangan memperkuat barisan pasukan ini. Dan tak hanya itu, para penduduk Blambangan pun dengan sukarela ikut menggabungkan diri. Mereka benar-benar melindungi Prabu Brawijaya V dengan ekstra ketat. Mereka siap tempur di Blambangan. Selama ada di Blambangan, Prabu Brawijaya V terus-terusik batinnya. Raden Patah ternyata telah tega melakukan ini semua. Kebaikan beliau selama ini dibalas dengan racun. Sabdo Palon dan Noyong Enggong melapangkan hati sang Prabu Brawijaya V. Tapi nasi sudah menjadi bubur, tidak patut disesali lagi. Kini saatnya untuk menata kembali yang tersisa. Dan untuk semua tujuan itu, Prabu Brawijaya V harus menyeberang ke Pulau Bali. Atas perintah Raden Patah, Senopati Demak Bintoro dan Sunan Kudus menemui Adipati Terung, adik kandung Raden Patah, dengan membawa pasukan Demak Bintoro. Adipati Terung diultimatum agar menyerah. Pada akhirnya dia menyatakan menyerah kepada Demak Bintoro. Beberapa minggu kemudian, Raden Patah datang dari Demak untuk melihat langsung kemenangan pasukannya. Raden Patah meminta semua laporan dari kepala pasukan Demak Bintoro. Diketahui kemudian, Prabu Brawijaya V berhasil meloloskan diri. Raden Patah segera menyebar pasukan Telik Sandibaya untuk melacak keberadaan sang Prabu. Dan Raden Patah sendiri segera melanjutkan perjalanan untuk bertandang ke pesantren Ampel di Surabaya. Dia hendak mengabarkan kemenangan besar ini kepada janda istri Sunan Ampel. Nyi Ageng Ampel begitu mendengar laporan Raden Patah marah besar. Dengan tegas beliau mengatakan, apa yang dilakukan Raden Patah adalah sebuah kesalahan besar. Raden Patah telah berani melanggar 3 peraturan kerajaan, yaitu dia telah berani melanggar wasiat gurunya sendiri, Sunan Ampel, yang mewasiatkan sebelum beliau wafat, melarang orang-orang Islam berebut tahta Majapahit. Dia telah berani melawan seorang imam yang sah, seorang umarok yang seharusnya tidak boleh dilawan tanpa ada alasan yang jelas. Dan yang ketiga, Raden Patah telah berani durhaka kepada ayah kandungnya sendiri, yang telah melimpahkan segala kebaikan bagi dirinya. Nyi Ageng Ampel pun menangis. Ia tertunduk menangis kencang, hingga akhirnya terduduk bersimpuh di lantai. Raden Patah sadar, terketuk hati nuraninya, dan dia ikut mencucurkan air mata. Di depan Nyi Ageng Ampel, Raden Patah sujud mencium kaki beliau. Ia menangis meraung-raung, menyesali perbuatannya. Dengan beruraikan air mata, Raden Patah meminta jalan keluar kepada Nyi Ageng Ampel. Dan Nyi Ageng Ampel memerintahkan kepadanya untuk segera mencari keberadaan Prabu Brawijaya V. Dan apabila sudah diketemukan, seyogyanya
Prabu Brawijaya V dikukuhkan kembali sebagai seorang raja. Mendengar perintah itu, maka Raden Patah berniat mencari ayahandanya sendiri bersama beberapa orang prajurit Demak. Tapi Nyi Ageng Ampel mencegahnya. Dalam situasi anarkis seperti ini, tidak memungkinkan bagi dia untuk mencari beliau sendiri. Dikhawatirkan akan terjadi kesalahpahaman. Dan sekarang, di mata Prabu Brawijaya V, dirinya dan seluruh umat Islam yang menyokong pergerakan pasukan Demak tidak mungkin dipercaya lagi. Itu pasti. Jalan keluar yang terbaik adalah meminta bantuan Kanjeng Sunan Kalijogo atau Sasi Jenar untuk mewakili dirinya, yaitu mencari Prabu Brawijaya V, dan apabila sudah ditemukan, memohon kepada Prabu Brawijaya agar kembali ke Majapahit. Sudah bukan rahasia lagi di kalangan istana bahwa dua ulama besar ini tidak terlibat dalam penyerangan Majapahit. Karena Sasi Jenar baru saja disidang oleh Dewan Wali Songo yang mengakibatkan hubungan beliau dengan para wali sekaligus dengan Raden Patah dalam situasi yang tidak mengenakkan. Maka Raden Patah pun memutuskan untuk mengirim pasukan khusus menemui Kanjeng Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dimohon menghadap ke pesantren Ampel atas perintah Nyi Ageng Ampel dan Raden Patah. Beberapa hari kemudian, Sunan Kalijogo datang ke Surabaya. Sunan Kalijogo, Nyi Ageng Ampel, dan Raden Patah terlibat perundingan yang serius. Dan pada akhirnya, Sunan Kalijogo menyetujui untuk mengemban tugas mulia itu. Beberapa hari kemudian, laporan dari pasukan Telik Sandi Demak Bintoro diterima oleh Raden Patah. Diketahui ada konsentrasi besar pasukan Majapahit di wilayah Blambangan. Diketahui pula Prabu Brawijaya V ada di sana. Ada kabar terpetik bahwa Prabu Brawijaya hendak menyeberang ke Pulau Bali. Mendapati informasi yang dapat dipercaya seperti itu, Kanjeng Sunan Kalijogo diiringi beberapa santrinya segera berangkat ke Blambangan. Dia memasuki kota Blambangan yang mencekam. Para prajurit Majapahit terkejut melihat ada serombongan kecil orang-orang Muslim memasuki kota Blambangan, dan mereka tidak diperkenankan memasuki kota. Prajurit Majapahit siap tempur, namun Sunan Kalijogo menunjukkan siapa dirinya. Dia meminta kepada kepala prajurit tersebut agar menyampaikan pesan kepada Prabu Brawijaya V bahwasanya dia Raden Sahid atau Sunan Kalijogo datang sebagai duta dan memohon menghadap. Prabu Brawijaya pun tahu dari laporan para pasukan Sandi bahwa Sunan Kalijogo bersama para pengikutnya tidak ikut melakukan penyerangan ke Majapahit. Sunan Kalijogo beserta rombongan bisa bernafas lega. Mereka segera menghadap Prabu Brawijaya dengan pengawalan yang sangat ketat sekali. Sembari memegang persenjataan lengkap dan siap digunakan, para prajurit Bayangkara menyambut kedatangan Sunan Kalijogo. Mereka mengepitnya. Sunan Kalijogo diperkenankan masuk. Beberapa santrinya disuruh menunggu di luar. Prabu Brawijaya V didampingi para penasehat beliau yang terdiri dari
para pendeta Siva dan Wiku Buddha, juga Sabdo Palon dan Oyo Gengkong, nampak telah menunggu kedatangan Sunan Kalijogo. Begitu ada di hadapan Sang Prabu, Sunan Kalijogo mengaturkan sembah hormat. Prabu Brawijaya V menanyakan maksud kedatangan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo mengatakan bahwa dia adalah duta Raden Patah sekaligus Nyi Ageng Ampel. Sunan Kalijogo menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Bahkan dia menceritakan pula kondisi Majapahit saat ini. Prabu Brawijaya V meneteskan air mata mendengar banyak penduduk dan rakyat yang tak berdosa juga harus meregang nyawa karena kepicikan. Keraton Megah kebanggaan Nusantara di bumi hanguskan. Tempat-tempat suci hancur rata dengan tanah. Seluruh yang hadir merasa sedih, marah, geram, semua bercampur aduk menjadi satu. Dan manakala Sunan Kalijogo mengaturkan tujuan sebenarnya dia menjadi duta, yaitu agar Prabu Brawijaya V berkenan kembali memegang tampuk pemerintahan di Majapahit. Seketika semua yang hadir memicingkan mata, seolah mendengarkan kalimat yang tidak bisa dicerna. Prabu Brawijaya tercenung. Beberapa penasehat mengusulkan agar hal itu tidak dilakukan, karena sama saja menerima suatu penghinaan.